Halo guys, kembali lagi bersama saya Ade Irawan dari kelas 2I Manajemen Pemasaran NPM 1210-20649 Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Manajemen Inovatif yang berjudul Membangun Human Capital. Membangun Human Capital. Human Capital dan Manajemen. Dalam Human Capital dan Manajemen ada beberapa kategori. Di antaranya yang pertama ada SDM. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Yang kedua, ada SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi, didukung dengan integritas tinggi. Dan yang ketiga, investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Human capital dan investasi pembangunan SDM. Dalam human capital dan investasi pembangunan SDM ada 4 kategori, yaitu yang pertama ada standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman, belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sesuai bidang peminatannya. Yang kedua, investasi SDM. Investasi dalam bentuk ini menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidikan, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, handal, dan berkarakter. Yang ketiga, ada penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu konsep human capital. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Penekanan kualitas SDM. Dalam penekanan kualitas SDM terdapat 3 kategori. Yang pertama, kualitas spiritual. Kualitas spiritual meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa. Kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Dan yang ketiga, kualitas karyawan. Kualitas karyawan meliputi faktor-faktor. Yang pertama, faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Dan yang ketiga, faktor luar organisasi. Faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Rancangan ukuran SDM. Dalam rancangan ukuran SDM diharapkan dapat memberikan data-data baru dan mampu menunjukkan hasil dengan akurat. Terdapat 3 tipe data,
yaitu organisasional, relasional, dan human, yang harus terintegrasi dalam pengukuran organisasi ada 3, yaitu data organisasi, data rasional, dan data human. Kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas, ditegaskan SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.